dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Saya Yofi Widianto. Dan saya Renita Sari Adrian. Saat ini kita akan bertemu dengan salah satu kelompok vokal yang legend di Indonesia, yaitu Elva Singers. Kita temui ya, yuk! Kecilku, ku dengar cerita mama papa bilang aku lincah lucu waktu kecilku, aku suka bernyanyi. Apa kabar? Ya, aduh, jadi nggak enak. Jauh ya. Kita ke situ kali ya? Kita ngobrol sini ya? Yuk, Ayo. Silakan Mbak Renta. Jadi latihan buat apa tuh dari Kang Agus? Kita ketemu berempat komplit ini biasanya menjelang kita ada acara, kemudian ada permintaan lagu tersebut. Jadi tetap aja kita diusahakan untuk selalu latihan ya? Selalu latihan. Wow. Pemirsa, Elva Singers ini adalah salah satu grup vokal Indonesia terbaik yang sangat melegenda. Dan selalu mengharumkan nama Indonesia. Betul, banyak sekali prestasinya. Sahabat-sahabat saya dari Bandung. Dan mereka konsisten membuat karya musik yang penuh kualitas dan penuh semangat sampai saat ini tentunya. Setelah ditinggalkan oleh Bang Elva Sisyoria, beliau adalah pendiri juga arranger, komposer terkenal Indonesia dan guru saya juga. Beliau memberikan semangat bagaimana mereka berkarya tanpa harus terpengaruh oleh pasar walaupun tetap ada dalam mainstream trend. Itu luar biasa. Pasti Mbak Renita banyak tanya. Iya. Tahu banget. Dibisikin abang dulu. Pengen banyak nanya, soalnya buat saya mereka tuh idola-idola saya banget. Jadi sekarang ini saya lagi duduk di antara idola sama idola gitu. Jadi waktu tahun 90-an di Bandung, saya kebetulan kan dari Bandung juga. Kita tuh ngelihat kelompok Elva Singers tuh kayak yang wah pokoknya udah deh juara banget. Dan saat itu tuh di angkatan kita tuh kayaknya kepengen banget untuk bisa bikin, jadi berjamuran kan kelompok-kelompok vokal gitu. Nah tapi saya tuh belum tahu nih cerita awalnya dulu sampai terbentuknya Elva Singers tuh kayak apa gitu. Resminya Elva Singers tuh terbentuk tahun 78. Ya, resminya. Mas belum lahir udah. Umur 4 tahun. Saya juga belum lahir. Saya belum lahir. Kemudian diawali dengan backing vokal kita tahun 86, kemudian festival, ya sebagai penyanyi latar, sebagai penyanyi daripada penyanyi jingle beberapa kali ya, udah banyak banget lah. Formasi ini terbentuk itu 97 ya? tahun 97. Terakhir Uci dan Titi DJ. Jadi walaupun terbentuknya itu tahun 78 atau 79 gitu, kami itu baru memproduksi album pop pertama kami itu tahun 97. Tahun 97. Judulnya pada saat itu lagu pilihan 87. Waktu itu 87 berarti. ya, setelah itu kita memutuskan tidak menjadi backing vokal lagi tapi jadi main vokal ya. Dan sekarang setelah nggak ada Bang Elva, sudah 5 tahun ya terakhir ini tidak ada Bang Elva, yang dilakukan Elva Singers dalam proses latihan atau persiapan itu apakah hanya berempat atau ada arranger lain atau ada tim yang membantu? Waktu Abang meninggal tahun 2011 itu, kami memang seperti anak ayam kehilangan induknya, jadi gamang dan lain sebagainya. Tapi untungnya pada saat Abang meninggal itu kami lagi padat jadwalnya. Nah, jadi antara kesedihan dan juga tugas yang berentet gitu, itu campur aduk. Dan kita harus tetap latihan. Untungnya Abang itu mewariskan banyak sekali materi-materi lagu dan materi-materi aransemen lagu yang kami bisa bawakan, bisa cukup untuk puluhan tahun mendatang, masih banyak gitu. Abang selalu bilang kepada kita bahwa
kita nggak boleh cengeng dalam berkarir, dan dalam berkarir itu harus seperti air yang mengalir, bukan artinya jangan menggenang gitu, karena air yang menggenang itu busuk nantinya gitu. Jadi kita harus mengalir terus. Ya, jadi semangat itu yang membuat kita nggak boleh berhenti gitu. Lah, selain itu ya pasti karena kami butuh formasi ini untuk tetap eksis gitu, karena kan ini juga ladang penghasilan kami di sini gitu. Itu yang membuat kami tetap punya semangat untuk ada Elva Singer itu harus tetap ada gitu. Dan juga para fans kita ya, pendengar kita yang mengikuti kita dari awal, itu yang menjadi ini kita ya trigger kita. Support. Iya, support dan kayaknya kita bertanggung jawab gitu untuk terus berkarya. Termasuk saya. Iya, terima kasih. Yang paling khas dari Bang Elva yang sampai sekarang masih bisa diingat Selain itu semangat apa? makan. Baru mau bilang. Apa gitu. Yang paling diingat apa ya? No. Enggak, dia yang pasti abang tuh nggak pernah marah. Abang tuh lucu ya. Abang tuh santai ya. Iya, tapi kalau Tapi kita takut segan takut mengecewakan dia. iya, Pak. Karismanya abang sih Karisma yang pasti jokes-jokesnya abang itu yang Jadi sebenarnya gini, dalam keseharian kami Elva Singer dengan Elva itu ya, kita kan dalam misalnya menghadapi sebuah pekerjaan, apakah itu lomba, apakah itu komersial dan lain sebagainya, itu kan ada proses. Nah, rupanya dalam kebersamaan itu ternyata di luar teknis show itu sendiri itu mengalir ilmu pengetahuan dan lain sebagainya tentang musik, karena abang tuh kalau udah ngomong musik itu udah kayak kamus gitu. Dan kalau dari Kang Agus ini kan sebagai yang paling senior. Pasti kan dulu juga jadi salah seorang yang menjadi tempat curhatnya abang. Pernah nggak sebenarnya Bang Elva itu menyampaikan ke Agus, Gus, saya tuh ingin Elva Singer tuh seperti ini. Grup kita ini ada apanya ya? Ada acuannya dong, ada seperti yang sudah di atas kita, seperti misalnya Manhattan Transfer, kemudian New York Voices dan lain sebagainya. Abang tuh ada keinginan, abang ingin seperti mereka gitu. Kemudian Sergio Mendes juga kan, makanya beberapa lagu-lagu yang memang menurut kita awalnya sih wah kayaknya sih sulit, tapi setelah kita jalanin, apalagi diiringin sama abang, kita tuh mulai merasakan enak juga ya bang. Nah abang tuh kepengen seperti itu katanya, makanya kita kalau keluar pasti dengan lagu-lagu yang tadi menurut abang jagoan, terus kitanya sendiri pede, kita ngerasa wah enak, ternyata asik ya gitu. Dan memang seperti tadi juga ingin mengikuti beberapa kejuaraan dan terbukti kita beberapa kali menjuarai, itu sudah alhamdulillah ya bang, beberapa cita-cita abang ternyata terbukti. Gitu. Abang tuh juga kepengen konser waktu itu. Konsernya itu konser tunggal ya. Kalau soal kualitas menyanyi, mereka memang luar biasa, punya gaya masing-masing, punya warna suara yang khas, juga tidak pernah ada yang tabrakan untuk pecahan-pecahannya. Betul. Kita buktikan sekarang yang sedikit ya. Iya, harus dong. Udah Tadi udah sedikit not aja, tapi rasanya pasti keren. Aku pinjam pianonya ya. Nah ini pemirsa, mereka itu akan bisa dengan mudah membuktikan bahwa mereka grup vokal yang luar biasa. Saya mainkan harmoninya, pasti mereka membentuk harmoni yang sesuai dengan yang saya mainkan. Ini yang paling gampang dulu nih ya. Sangat ngeblend suaranya, kalau misalnya kata Pak Bondan, maknyus. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Dipersembahkan oleh
Kenegaraan Republik Sentilan-Sentilun segera menghebohkan Surabaya. Slamet Raharjo, Butet Kartarejasa, Akbar, dan Cak Lontong. Simak juga bincang-bincang seru bersama Pak Dekarwo, Budiman Sujatmiko, dan Fadli Zon. Dimeriahkan oleh Hua Etnika, lakon politik Republik dalam Mata Najwa on Stage Surabaya. Jumat 15 April di Erlangga Convention Center mulai jam 1 siang. Didukung oleh This is my kind of playground. My kind of game. And Bold is my kind of world. L.A. Bold. The bold new world. Feel welcome in Singapore with Accor Hotels. Dapatkan pengalaman menginap bersama Sofitel, Grand Mercure, Novotel, Ibis, dan yang terbaru, Mercure dan Ibis Styles. Serta menangkan kesempatan menginap gratis. Download aplikasi Accor Hotels di smartphone Anda. Pesan sekarang juga di accorhotels.com. Dipersembahkan oleh Pemirsa, masih di Indonesia, Ide Indonesia. Beberapa tahun yang lalu saya sempat membuatkan lagu buat Elva Singers. Semoga mereka masih ingat ya. Janjikan sedikit ya. Esok pasti akan datang, biaskan nada-nada asmara, tiada ingkar, untuk satu hasrat menjalin kasih hanya denganmu. Menjalin kasih hanya denganmu. Kayaknya baru sekali ini diiringi oleh penciptanya lah. Kalau prestasi nih ya, kan saya pernah baca tuh katanya di Austria pernah bersaing dengan sekitar 20.000 peserta. Kan, pokoknya ini sekali kan. Nah itu bisa diceritakan nggak beberapa festival yang pernah diikuti, lalu yang paling berkesan festival yang mana? Oke. Kalau yang kita regional Eropa sih 99. Kita pertama di Riva del Garda. Itu kita berempat diiringi dengan satu orang Ibu Menar. Maaf, Abang Elva maksudnya. Jadi pakai solo piano doang. Solo piano kita berempat nyanyi jazz. Itu perasaan kita kan kecil-kecil tuh. Abang Elva juga sama. Orang juga kaget begitu kita ada di atas panggung. Ini dari mana? Dari negara mana? Dan alhamdulillah pada waktu itu memukau semua penonton. Sehingga pada waktu kita selesai sampai kita silam, penonton semua betul sampai nggak berhenti yang namanya tepuk tangan. Dari situ kita disidit ke langsung ke final di Olympic Music Choir Di Austria itu. Di Austria itu. Langsung Itu disidit. pertama. Tahun 2000 itu. Tahun 2000. Dan setiap 2 tahun kita ikut terus dan selalu memenangkan Grand Champion. Grand Champion. Sebenarnya kita kangen sih saat-saat Jadi itu. pesertanya itu kurang lebih 150-an negara. Dengan masing-masing negara mengirimkan kurang lebih sekitar 10 sampai belasan grup vokal. Dan Paduan untuk suara sih ya, paduan suara choir ya. Untuk kategori pop dan jazz kita selalu dapat Grand Champion. Wow, biasa ya Mbak Rita. Nah terus selain sama Bang Elva, pernah juga berkolaborasi sama siapa lagi?
Ya, kalau untuk yang album yang terakhir ini kita berkolaborasi dengan musisi-musisi muda. Waktu itu meminta Yofi, tapi Yofi sibuk ya. Mungkin setelah ini Mas. Setelah ini ya. Terus gitu. Ada Pongki Prasetyo, kemudian ada Andrew Darmawan, Ari Darmawan, Niko Ajibandi, sama ya itu ya, cuma itu ya. Arrangernya itu. Arranger itu. Jadi banyak sekali juga dengan musisi-musisi muda yang baru juga mereka tetap biar terasa kekiniannya. Tapi tahu nggak sebenarnya yang kalau kita ditanyakan mengenai apa sih momen yang paling berkesan selama kita berkarir gitu ya dengan Elva Singers gitu, kan pasti masing-masing banyak ya kejadian ini waktu juara. Sekarang ini kita berempat, ayo apa yang paling berkesan gitu? Ternyata kita semua kompak. Apa coba? Yang paling berkesan itu adalah pada saat posisi nih, saya, Agus, Uci, Lita duduk di kursi, Abang di piano. Ya. Mecah suara harmoni, sebuah lagu standar jazz misalnya I Love April misalnya gitu kan, yang kita belum tahu lagunya banget gitu, pecah itu jadi jers gitu. Itu kejadian kita duduk berempat di ringnya Elva di situ, itu sekarang yang paling bikin kita kangen dan berkesan. Momen-momen itu banget ya. mengulang itu ya. Dari lagu yang mentah sampai jangan nangis gitu. Ya. Tisu. Mungkin pemirsa yang belum tahu bagaimana kedekatan antara Elva, abang saya dan Elva Singers memang luar biasa. Secara chemistry, secara pergaulan, secara kedekatan sampai hubungan pribadi pun mereka saling curhat masing-masing. Saya tahu betul seperti apa. Jadi saya mengerti betul bagaimana seorang yang luar biasa seperti Bang Elva, seorang yang jenius bisa berkumpul dengan kalian, pasti ada kenang-kenangan yang memang juga mungkin tidak orang lain juga mengalaminya. Jadi saya berharap semangat dari Elva Singers ini juga bisa tetap diceritakan pada penerus-penerusnya, agar Indonesia juga nantinya tetap punya grup-grup vokal yang bagus, yang bisa membawa nama Indonesia ke ajang-ajang internasional. Betul. Tadi kayaknya kalian mau ngajak kita pindah ke tempat lain deh. Pindah nih soalnya lihat balik. Iya, Itu tahu aja ya. Kita pindah ke tempat lain ya. Ternyata diperhatikan. Dipersembahkan oleh Welcome in Singapore with Accor Hotels. Dapatkan pengalaman menginap bersama Sofitel, Grand Mercure, Novotel, Ibis, dan yang terbaru Mercure dan Ibis Styles. Serta menangkan kesempatan menginap gratis. Download aplikasi Accor Hotels di smartphone Anda. Pesan sekarang juga di accorhotels.com. Situs warisan dunia menjadi keindahan luar biasa. Namun ancaman semakin meningkat. Kami menyoroti ancaman-ancaman tersebut dan berkomitmen mencari jalan keluar untuk mengatasinya. I don't know if we can win the battle. Our duty is to give it over or hand it over in a good shape to the next generations. Best of Access 360 Degree World Heritage, Sabtu 16 April jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, kami berada di halaman belakang dari kediamannya Yana Julio. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang album terbaru dari Elva Singers ini. Judul albumnya Timeless, bukan Time Flies ya. Timeless. Ini ada berapa lagu nih Kang Agus di dalam satu album ini? Semuanya ada 10 lagu, tapi 2 lagunya lagi di Bonus track. bonus track. Bonus track. Ada lagu yang sangat menarik untuk saya adalah yang judulnya Tetaplah Bersamaku. Ini kan udah lama banget lagunya, tapi baru ada di album ini ya? Ya, belum pernah dirilis. Belum pernah dirilis, dan kebetulan ini saya kira tepat momennya ya untuk di album yang terbaru ini karena belum pernah dirilis dan kita coba untuk direkam dan ternyata ya berkenan lah, kita suka banget. Yang buat musiknya siapa? Pongki Prasetyo. Pongki Prasetyo. Oh, asik banget. Aku ingin dengerin sedikit aja. La 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 ya. 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 La 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 ya. Tetaplah bersamaku kasih. Tetaplah bersama Indonesia. Kang Yana, ini kan lagu aku tahu jadi lagu andalan ketika kita show dulu ya, dulu ya. Harmonisasinya sangat khas, sangat Brazilian. Di sini pasti sebenarnya susunan format melodi, harmoninya itu kan cukup rumit. Ketika rekaman, apakah langsung mengikuti ini masuk seperti biasanya atau ada yang mengatur lagi nggak? Atau Pongki buat aturan baru dari lagu ini? Kalau aransemen musik sebenarnya kita juga memberikan kebebasan karena kita harus apresiasi kepada musisi ya. Jadi kita kasih format aslinya, kemudian ada lahan-lahan yang kita kasih kebebasan sebelah mana gitu. Nah, ternyata Pongki ngambil kebebasan di bagian tutti, ya bagian apa interlude itu biasanya kita ada tutti panjang, tapi karena kepanjangan juga mungkin. Cuman main instrumental, jadi kita tuttinya sedikit. Jadi itu kasih kebebasan ke dia. Tapi mengenai harmonisasi vokal, waktu itu karena lagu itu kami sering menyanyikan dengan harmonisasi yang udah di luar kepala, kita nyanyi apa seperti itu. Seperti kita nyanyi. Karena harmonisasi bass bagian tadi ref itu tadi itu harmoni yang luar biasa yang Elva kasih ke kita. Bagi partnya saya aja, line melodinya saya aja itu unik banget yang nggak akan orang kepikiran. Kalau nyanyi sendiri salah aja. Nyanyi sendiri nggak ada. Harus nyanyinya harus bersama-sama. Jadi nggak mungkin lah kita berani ngerubah itu. Itu udah paling bagus. Gitu jadinya. Lalu selain Tetaplah Bersamaku, lagu yang belum pernah direkam sebelumnya ada lagu apa? Caplah terakhir berdua. Ya itu tadi seperti kami bilang tadi bahwa Warisan Abang itu salah satunya adalah materi lagu yang beliau ciptakan di tahun 80-an, tahun 90-an, tapi tidak pernah sempat terrecord gitu. Kalaupun misalnya ada direkam oleh siapa gitu, tapi itu bentuknya nggak official gitu. Nah, yang sekarang kita bikin official lagu-lagu tersebut, dan itu kayak harta karun buat kami gitu. Ini baru 4, nanti di album berikutnya kita akan cari lagi materi-materi lagu. Yang lain ya. Yang album berikutnya ada lagu daerah dong. Mereka tuh lagu apa? Lagu daerah. Lagu daerah. Keren banget tuh. Ini salah satu masterpiece dari Abang Elva ini ya. Kalau kita dengerin tuh rasanya belum ada yang sebagus ini sih. Dan selengkap ini kan. Dan kalau kita pergi ke luar negeri gitu, kayaknya di setiap kedutaan mereka pasti punya seperti ini. Dan mereka mereka pakai untuk menari, mereka pakai untuk acara-acara gitu. Jadi saya pikir ini adalah yang terbaik yang pernah Abang Elva bikin. Kang Yana, kan ini mulai album terakhir ini ya, yang lagunya 10 lagu, terus banyak dibantu juga banyak tadi musisi-musisi yang memang sekarang sedang aktif berkarya di musik Indonesia. Pernah melihat nggak bahwa dulu zaman semangat vokal grup awal-awal Elva Singers kan banyak sekali. Ada juga teman-teman lagi seperti Katara Singers lah, ada gitu. Lalu juga ada ya banyak lah. Nah, kalau grup-grup sekarang pernah perhatiin anak-anak sekarang nyanyi yang grup itu seperti apa, terus juga gaya, trennya seperti apa. Menurut Elva Singer bagus nggak? Keren nggak? Atau kemajuannya di mana? Kekurangannya di mana? Dari Kang Yana dulu.
Oke. Tentu setiap era atau setiap periode waktu tertentu gitu berbeda-beda ininya, berbeda-beda acuan referensinya, acuan. Kalau pada zaman kami kan dulu sudah jelas dan very obvious gitu, kita itu ngekornya kepada Manhattan Transfer, kalau kemudian ke Take Six, kalau enggak ke Singers Unlimited ya. Nah, ke sini-sini itu banyak misalnya, tapi kebanyakan itu sekarang itu ke boy band misalnya atau girl band gitu. Dimana dari segi difficulty-nya tentu lebih gak sulit. Karena boy band itu bukan boy band atau girl band itu tidak mempersenjatai dirinya dengan harmonisasi yang sharp gitu. Misalnya harmonisasi apa sih namanya istilahnya? Pecahan tawon lah istilahnya gitu. Yang lengkap close harmony itu enggak gitu. Mereka lebih penting ke melodi intinya seperti apa, paling pecah 2 atau 3 suara dan koreografi yang penting itu. Kalau saya pribadi sih saya seneng banget ya ngelihat anak-anak sekarang. Mereka itu kan pasti perlu effort yang besar ya untuk bisa latihan vokal, latihan koreografi. Kalau kita sih ampun deh ya kalau koreografi. Itu kan perlu stamina yang kuat dan segala macam ya. Kembali lagi tadi ke kalau masalah harmonisasi memang lebih kayak era 80-an 90-an ya secara harmonisasi. Dan kemudian kan sekarang mereka banyaknya tampilnya lip sync ya. Kalau zaman dulu kayaknya kita tabu banget ya kalau lip sync, kita harus live gitu. Jadi ya mungkin secara apa tuh faktor kesulitannya pasti lebih sulit zaman dulu. Secara apa vokal, juga secara vokal, kemudian teknologi juga zaman dulu kan nggak ada tuh yang namanya auto-tune dan segala macam. Jadi kita dituntut bisa harus pitch perfect. Kayaknya kita pengen banget ini dibuat lagi nih ya. Relaunch atau bikin lagi yang lain. Jadi album ini adalah album masterpiece-nya Elva Singers dan Elva Sesiora sendiri. Karena apa? Karena lagu daerah itu kan etnik. Kita bicara etnik ya. Etnik itu kan sound-nya itu pentatonis, yang diatonis itu sedikit gitu kan. Dan kalau kita bicara musik etnik, itu pasti kental etnik yang langsung mencirikan itu daerah mana Indonesia. Ciri khasnya ya. Nah, itunya tidak hilang, tapi Elva mengemasnya dengan musik dengan sound western. Jadi musiknya modern, musik universal gitu, tapi materinya etnik. Jadi identitas dari daerahnya itu juga nggak hilang. Jadi kalau misalnya orang luar atau bule itu ngedengar gitu, mereka familiar dengan musiknya. Tapi sound lagunya atau melodinya etnik, ini pasti etnik, dan ini sangat luar biasa. Kalau buat kami sangat membanggakan. Dari album yang sudah kami produksi, kami sangat bangga dengan album itu. Kayaknya harus dinyanyiin sedikit nih buat pemirsa Indonesia di rumah. Dago inang sarge, dago inang sarge, dago inang sarge, dasongoni doho HP. Horas. Akhirnya kita harus pamit nih Kang Yana, Uci, Lita, Kang Agus. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Pemirsa, dengan demikian berakhir edisi kali ini. Saya Yofi Widianto, Saya Renita Sari Adrian, dan Elva Singers. Cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh